Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Semoga Allah limpahkan karunia dan rahmat serta hidayah selalu kepada kita semuanya. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan subuh ini saya ingin menyampaikan kembali tentang surat An-Nisa ayat ke-29. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, spesifik, maka semua yang mengaku beriman terpanggil dengan surat An-Nisa ayat ke-29 ini. La taqulu, apa perintah yang Allah cantumkan dalam surat ini? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Batil dalam ayat tersebut ini yang dimaksud adalah tidak sesuai dengan syariat atau tidak benar dalam ketentuan agama. Spesifik. Banyak batil disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu kata yang tercantum batil dalam Al-Quran tertulis dalam surat An-Nisa terkait dengan perolehan harta. Maka dalam hadis yang pernah saya sampaikan, harta ini bisa menjadi salah satu kita menjadi orang yang muflis, bangkrut. Mengapa? Karena perolehan harta dalam kehidupan dunia, bila sumbernya ternyata melanggar ketentuan Allah dalam surat An-Nisa 29 ini, semuanya akan ditagih di hari akhirat. Harta yang kita peroleh dari seseorang yang tidak sesuai dengan syariat akan diganti di hari akhir kelak. Gantinya dengan apa? Itu yang kemudian dalam hadis tersebut diingatkan dengan kata muflis, bangkrut, karena sesama atau kedua orang yang melakukan transaksi dengan cara yang batil akan dipertemukan. Yang satu yang mengambil harta dengan batil, yang satu yang diambil harta dengan cara yang batil. Meskipun di dunia dia tidak bisa berlaku apa-apa, contohnya dia tidak memiliki kekuatan apa-apa, tertindas, terzolimi, di akhirat semuanya akan diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diambil hartanya akan dipertemukan, kemudian kebaikan dari sang pengambil harta dengan cara yang batil tadi akan dibayarkan tunai dan cash kepada orang yang hartanya diambil dengan cara yang batil tadi.
Jika kemudian seandainya dia habis kebaikan-kebaikannya, juga tidak perlu khawatir, tidak ada kata merugi juga. Sebab bila kebaikannya habis untuk membayar seluruh perbuatan yang dia lakukan di dunia, maka dosa dari orang yang diambil hartanya tadi akan diberikan kepada orang yang mengambil harta dengan cara yang batil tadi. Sehingga Rasulullah secara definitif menyebutkan muflis, bangkrut karena kebaikannya habis, namun dosanya masih banyak. Akhirnya dosa yang terkait dengan Adami tadi, dengan manusia, maka seluruh dosa-dosa orang yang dia perlakukan dengan tidak syariat tadi akan diberikan kepadanya. Maka dalam perolehan harta, pastikan bahwa seluruh aspek kehidupan kita, kegiatan kita untuk mendapatkan harta dalam kehidupan dunia sesuai dengan syariat. Umumnya orang memperoleh harta atau kesejahteraan dalam aktivitas kehidupan dunia ini terbagi dengan 3 aspek kehidupan. Yang pertama, orang akan mendapatkan kesejahteraan dengan cara bekerja. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar an Rifa'ah bin Rafiq radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila, dari Rifa'ah ibnu Rafiq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apakah yang paling baik? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang bersih atau mabrur. Mabrur ini dari kata birrun, artinya transaksi niaga atau bisnis yang bersih di sini sesuai dengan syariat. Kalau orang melakukan transaksi niaga atau jual beli sesuai dengan syariat, dapat dipastikan akan banyak kebaikan-kebaikan, sehingga disebut dengan kata mabrur, birrun. Niaganya berkah, bisnisnya tumbuh melimpah, dan lain sebagainya. Yang pertama, amal rajul biyadihi, bekerja dengan tangannya. 3 dari aktivitas yang umum dilakukan adalah bekerja. Bekerja artinya menukarkan sebagian waktu tertentu yang kita miliki, 24 jam namanya, maka beberapa jam kita ambil, kita tukarkan dengan aktivitas bekerja, kemudian menghasilkan upah kesejahteraan. Itu yang umum biasa disebut dengan gaji. Orang bekerja 7 jam waktunya ditukarkan dengan kerja, menghasilkan gaji atau upah untuk kesejahteraan dirinya. Ini pun levelnya berbeda-beda. Level yang paling mendasar, orang bekerja menggunakan tenaganya sendiri, maka jam ditukar dengan tenaga, menghasilkan kesejahteraan. 1 jam dia tukarkan dengan tenaganya, maka kesejahteraannya nominalnya 1 jam. 7 jam dia tukarkan dengan tenaganya, maka 7 jam waktu tadi menghasilkan kesejahteraan 7 jam. Level yang kedua, selain menggunakan tenaga, kalau tenaga yang dimiliki tadi ditukarkan dengan waktu plus ditambah dengan keilmuan, maka hasilnya adalah tenaga ditambah dengan ilmu. Maka bekerja dengan tenaga 1 jam dengan waktu yang sama dibedakan dengan bekerja dengan tenaga plus dengan keilmuan yang dia miliki, hasilnya juga berbeda.
Satu orang bekerja di lapangan, mencangkul di sawah atau aktivitas lainnya, dibandingkan dengan 1 jam orang yang duduk dalam ruangan, karena keilmuannya, output atau gajinya jauh berbeda. Apa yang membedakannya? Waktunya bisa jadi sama-sama 7 jamnya, sama-sama 1 jamnya, sama-sama 5 jamnya. Tapi yang satu hanya karena dengan tenaganya, yang satu ditambah dengan keilmuannya, maka hasilnya berbeda. Itu ditambah lagi tenaga, ditambah ilmu, ditambah dengan leadership atau kepemimpinan. Dia ternyata tidak hanya memiliki keilmuan, tapi mampu memimpin. Maka dia duduk bukan hanya dengan tenaga dan ilmunya, tapi dia duduk dengan tenaga, ilmu, dan kepemimpinannya. Maka dia duduk di kursi direksi, dia duduk di kepala lembaga, dia duduk sebagai pemimpin. Outputnya juga tentu berbeda dengan yang hanya menukarkan waktunya dengan tenaga, ilmu, dan kepemimpinannya. Masih ada lagi level selanjutnya, namanya networking. Ini mahal bapak-bapak ibu. Bahwa jaringan ini suatu yang luar biasa dalam transaksi perniagaan atau bisnis. Apa saja bisa dilakukan oleh seseorang, tetapi jaringan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bapak Ibu kalau masuk ke pasar modern, saya sering lihat di tempat dekorasi rumah, sebagian tanaman yang kering itu adalah rumput yang biasa kita lihat di sepanjang jalan, khususnya di Tanah Globet ini. Tapi karena punya networking, tidak semua orang yang melihat rumput di halaman luas atau di jalanan sebentar Tanah Globet ini bisa memasukkan barang tersebut ke pasar modern. Padahal di sini kita bisa peroleh gratis. Kalau masuk ke sana, saya lihat harganya Rp72.000 satu ikat. Di sini bisa diikat sepuasnya, bisa banyak diambil, tapi tidak bisa dan tidak memiliki harga apa-apa. Kecuali itu pakan ternak. Apa yang membedakannya? Networking, jaringan. Bisa saja orang memiliki hasil pertanian melimpah, sehingga beberapa permasalahan petani adalah ketika panen produksinya menurun karena melimpahnya produk, harganya jatuh. Sementara sebagian petani lagi dengan networkingnya dia bisa mempertahankan stabilitas harga dengan baik, bahkan di atas rata-rata karena networking. Yang satu bingung bagaimana menjualnya, yang satu dikirim ekspor ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Asia. Apa bedanya? Networking, jaringan, ilmu, tenaga, ilmu, kepemimpinan dengan networking tadi, hasilnya ternyata berbeda. Nah, rumusan-rumusan sederhana dalam bekerja ini menjadi paten, menjadi rumusan yang universal, berlaku bagi siapa saja. Artinya bukan hanya orang Islam saja, non-Muslim pun kalau melakukan rumusan yang sama, maka output kesejahteraannya juga sama. Dia berlaku universal seperti hanya sinar matahari menyinari siapa saja, mau Muslim, mau beriman, mau tidak beriman, mau non-Muslim, suku apapun, dari daerah manapun, selama dia melakukan rumusan-rumusan standar dalam bekerja ini yang disebut oleh Rasulullah amalur rajuli biyadihi, maka dia mendapatkan output atau kesejahteraan yang sama. Yang kedua, apa yang membedakan antara satu aktivitas kehidupan bekerja dengan aktivitas kehidupan yang kedua ini disebut dengan bisnis atau usaha. Rasulullah sering menyebutnya dengan tijarah, berniaga. Tapi
tapi bahasa modern sekarang disebut dengan bisnis. Wa kullu bai'in mabrurin, jual beli yang banyak kebaikan-kebaikan yang didatangkan dari aktivitas jual beli tersebut. Bisnis ini berbeda dengan bekerja. Kalau bekerja kita mengerjakan sesuatu dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau dalam perusahaan ada SOP, ada tupoksi, ada ketentuan-ketentuan yang secara tertulis bahkan harus dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Ada yang mengerjakannya dengan status good doer, dia mampu mengerjakannya dengan baik. Ada juga yang mengerjakannya statusnya good follower. Ketika dia mengerjakan tugas yang tertulis tadi, hasilnya melebihi ekspektasi dari yang diperkirakan pimpinannya. Dia tidak hanya mengerjakannya dengan baik, tapi hasil pekerjaannya memuaskan. Nah, ini cepat karirnya. Nah, dia. Kenapa? Dia good follower. Pimpinannya heran, loh, luar biasa hasilnya. Ya. Ekspektasi pimpinannya dari hasil pekerjaannya itu di luar perkiraan atau ketentuan yang diharapkan. Nah, ini kalau sudah jadi good follower, karirnya cepat. Ya, bukan mencari pencitraan, tidak. Ini kalau dalam bahasa bisnis, SDM itu ada 2 kriteria. Yang pertama attitude atau perilaku, yang kedua produktivitas. Ini rumusan SDM dalam dunia usaha. Apa beda dengan Islam? Tidak, sama. Nilai-nilai yang digunakan sama. Attitude atau perilaku itu dalam Islam sangat familiar. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, attitude itu dibangun dari 2 sifat Rasulullah yang disebut dengan sidik dan amanah. Perilaku itu dasarnya 2, jujur dan terpercaya. Kalau orang sudah memiliki 2 identitas branding, semua orang tahu kalau orang tersebut jujur dan terpercaya, itu attitude-nya atau perilakunya baik. Bahkan dalam dunia modern, untuk menentukan perilaku ini tidak cukup dengan jujur dan percaya saja. Ada pendekatan psikologi. Orang yang jujur dan terpercaya tadi, tipenya seperti apa, sifatnya seperti apa, maka diteslah dengan pendekatan keilmuan psikologi yang menghasilkan ini orangnya introvert, tertutup, ini orangnya ekstrovert, ini orangnya sensori, ini orangnya intuisi. Dari hasil tes-tes tadi kemudian didudukkan di tempatnya masing-masing. Tapi ingat, modalnya adalah sidik dan amanah. Sementara tipe kedua adalah produktivitas. Nah, produktivitas ini juga sumbernya 2. Rasulullah menyebutnya tabligh dan fatonah. 4 sifat Rasulullah menjadi 2 kategori. 2 pertama adalah attitude, perilaku. 2 yang kedua adalah produktivitas. Bisa dibayangkan kalau attitude-nya baik, orangnya jujur dan amanah, ternyata memiliki produktivitas yang tinggi, punya sifat tabligh dan fatonah. Fatonah itu cerdas, jujur, terpercaya, cerdas, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Ini kualitasnya saya sebut kualitas A. Ada di bawahnya kualitas B. Attitude-nya baik, perilakunya baik, tapi belum memiliki produktivitas yang tinggi. Umumnya hal ini terjadi karena sumber atau dasar keilmuan. Ini bisa di-upgrade, bisa di-scale up, bisa dipoles. Selama attitude-nya baik, maka produktivitas tadi bisa ditingkatkan. Ini bukan hanya soal bisnis. Di lembaga apapun,
yang memiliki keterlibatan SDM pengelolaan di dalamnya bisa menggunakan rumusan sederhana ini. Kalau attitude-nya sudah baik, produktivitasnya belum menunjukkan angka yang meningkat, maka bisa dilakukan dengan workshop, magang, konsultasi, ya, serta berbagai peningkatan skill lainnya agar produktivitasnya tadi bisa meningkat. Tapi dasarnya adalah attitude-nya sudah baik. Ini tipe ke B. Jadi kalau punya 2 SDM dengan tipe A tadi, alhamdulillah. Kalau tipe yang ke B ini disyukuri, perlu ditingkatkan. Yang perlu diwaspadai adalah attitude-nya buruk, produktivitasnya baik. Ini harus diwaspadai. Cerdas, ya, piawai, lihai, tapi pembohong. Dia bisa menceritakan dari titik 0 km Subang, Aceh sampai ke Merauke, Getel, tapi ada label pembohong tadi, ya. Dia banyak memiliki skill, tapi suka khianat karena tidak amanah. Ini diwaspadai. Mungkin dalam waktu jangka pendek masih bisa dimaklumi sambil mencari pengganti, tapi untuk jangka panjang ini ibarat memegang sebuah benda. Apa ini? Oh ini Pak, kunci. Ini kunci ini kan namanya. Kalau mic ini agak berat. Nah mic ini saya identitaskan sebagai tipe D karena saya ceritakan. Kalau tipe D nggak usah diwaspadai, selesaikan. Nah yang tipe C ini diwaspadai. Mengapa? Karena terlalu lama dipegang begini kunci ini, yang ringan ini tentu menjadi beban. Bukan karena persoalan beratnya, tapi persoalan lamanya. Ya, Ustaz Yasir megang kunci 5 jam begini kan enak saya. Nah itu mengurangi fokus bekerja, aktivitas, tenaga, waktu. Maka harus segera juga diselesaikan. Tipe C tadi diwaspadai. Nah kalau yang tipe D ini attitude-nya buruk, produktivitasnya buruk, ini tidak usah menunggu lama. Pakai seleksi alat. Hari ini diterima, kok produktivitasnya buruk, attitude-nya buruk, atau perilakunya buruk, segera diselesaikan. Ya. Ini yang diselesaikan mestinya 2 orang. Satu pelakunya, kedua dulu yang menerimanya. Ya, kok bisa mendapatkan SDM yang attitude-nya buruk, produktivitasnya jelek? Ini dipecat mestinya 2 orang. Ya, kalau di perusahaan HRD-nya juga dipecat. Ini berarti ada kaitannya. Itu tadi yang dari pekerja. Ya, SDM-nya 4 tadi kriterianya. Kita bermain di angka 2 tadi, yang tipe A dan tipe B. Nah, SDM ini tadi persoalan dengan bekerja, tingkatan keduanya kan adalah bisnis. Nah, bisnis ini berbeda dengan bekerja. Kalau bekerja pasti dia tupoksinya. Kalau bisnis tidak, dia mengelola dari huruf ini. Ada sebuah hasil penelitian menarik. 10 dari orang yang melakukan aktivitas bisnis itu yang berhasil hanya 1. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang ingin bergelut di bidang bisnis. 10 orang hasil penelitian menyebutkan yang melakukan aktivitas usaha, berdagang, bisnis itu hanya 1 orang. Dari 3 tahun yang 1% tadi atau 1 orang tadi, ya, rasionya selama 3 tahun dia menjalankan usahanya yang berhasil bertahan 5%. Jadi kalau tadi ada 100 orang kemudian melakukan usaha, yang berhasil 10 orang saja. Dalam 3 tahun yang berhasil mempertahankan usahanya
itu hanya 5% saja. Nah, yang berhasil berkembang, ukuran perkembangan usaha itu 25 tahun. Kalau 25 tahun eksis, banyak problem yang dia selesaikan dan biasanya stabil. Ini hanya 10%. Dari 1% tadi Bapak Ibu, dalam waktu 3 tahun yang bertahan hanya 5%. Dari 5% yang bertahan tadi, dalam waktu 25 tahun yang bisa berkembang hanya 10%. Ini dalam aktivitas dunia usaha. Mengapa? Karena berbisnis itu tidak hanya melakukan pekerjaan menukar waktu dengan tenaga saja, tapi semuanya komplit, satu paket. Dia masterpiece. Kalau belajar bukan hanya kulitnya saja, tapi sampai dalamnya pun harus dipelajari. Jadi tidak hanya mengurusi bagian yang bekerja, tapi mengurusi karyawan, mengurusi pemasaran, mengurusi barang, ya. Semua konsepnya dipikirkan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua pengusaha besar yang berhasil sukses sekarang sama, semuanya dimulai dari minus, bukan dari nol Bapak Ibu. Kalau nol itu sudah cukup istimewa. Ya, Pertamina itu dimulainya dari nol, dia istimewa. Kalau kita berusaha, jangan dilihat dari orang yang sukses sekarang, tapi lihat track record, jejak, rumusan yang pernah dilakukannya. Ternyata orang-orang yang melakukan usaha dan berhasil sukses, kesuksesannya itu hanyalah buah saja. Sementara semua problematika yang dia bisa selesaikan dalam masa 1%, 5% hingga 10% tadilah yang kita pelajari, karena dia bisa menyelesaikan tahapan itu sendiri. Jadi kalau lihat orang sukses itu jangan lihat suksesnya, itu namanya nice to know saja, yang orang senang untuk dilihatnya. Tapi must know-nya yang harus diperhatikan dan yang harus diketahui adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan semua problematika sehingga buahnya dia dapatkan. Nah, problem itulah yang kita pelajari dan yang kita kerjakan. Karena banyak orang tidak sukses karena tidak bisa menyelesaikan problem yang dia selesaikan sehingga dia mendapatkan buah dari kesuksesan tadi. Itu bisnis namanya. Jadi kalau terjun di dunia bisnis harus siap segalanya. Yang ketiga, selain 1 bekerja, 2 berbisnis, aktivitas yang umum dilakukan adalah berinvestasi. Investasi ini orang menyebutnya dengan, kalau bahasa Arab, istismar, menyertakan modal dalam aktivitas usaha dengan atau tanpa memberikan kontribusi tenaga. Ini investasi. Tapi yang perlu menjadi dasar prinsip bagi orang yang ingin melibatkan dirinya dalam investasi adalah, prinsip investasi adalah bukan seberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh, tapi seberapa besar harta yang siap dikorbankan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dunia investasi, dasar prinsipnya bukan seberapa banyak keuntungannya akan diperoleh, tapi harus berdiri di atas prinsip seberapa besar harta yang siap dikorbankan. Ini investasi Bapak Ibu. Kalau lahirnya dari yang sifatnya pertama tadi, maka yang terjadi sekarang ini apa? Orang memberikan modal, yang usaha gagal, sudah jatuh, tertimpa tangga. Mengapa? Pemodalnya tidak mau ikut gagal juga. Padahal tadi pengusahanya sudah berdarah-darah, bukan karena faktor yang prestasi, ya, karena faktor memang usaha persaingan dan lain sebagainya, sehingga gagal usahanya. Kalau yang berinvestasi tadi, yang memberikan modal, prinsipnya seperti orang yang pertama tadi, hanya memikirkan keuntungan, maka lahirlah tadi salah satunya sistem ribawi. Orang kerjasama permodalan, yang mengerjakan usahanya gagal, yang punya modal datang menagih. Mestinya ini tidak terjadi.
Karena akad-akad investasi sudah jelas. Ada mudharabah, ada musyarakah, konsekuensinya masing-masing. Tapi tidak terjadi saat ini karena orang yang berinvestasi tadi adalah tipe yang pertama, yang kalau dia menginvestasikan didasarkan seberapa besar keuntungan yang dia dapatkan, maka lahirlah kekecewaan. Tapi kalau investasinya berdasarkan seberapa besar harta yang dia siap korbankan, maka berinvestasi. Karena sebenarnya investasi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan harus dengan tidak cara yang batil tadi. Yang tidak cara yang batil tadi maksudnya adalah tipe yang kedua. Ya, jadi kalau kita berinvestasi, kok sektor usaha yang kita bermodal di dalamnya itu mengalami kerugian karena bukan uang prestasi atau kegagalan yang disengaja, kalau dibawa kabur ya jelas apa ya. Atau usaha tapi tidak dimanage dengan baik, jelas. Atau lain sebagainya karena persoalan prestasi. Tapi kalau gagalnya karena faktor memang kegagalan disebabkan sesuatu hal yang tidak disengaja, maka bersiaplah yang berinvestasi tadi modalnya juga hangus. Apa ketentuan dan kewajiban yang harus dia terima sesuai dengan akad yang pernah kita jelaskan? Apakah akadnya mudharabah? Apakah akadnya tadi musyarakah? Kalau akadnya mudharabah, maka modal investasinya hilang bersamaan bangkrutnya sang pengusaha. Tapi kalau akadnya musyarakah, ada perhitungan-perhitungan yang ditentukan ketika akad itu dilaksanakan. Maka tiga hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah: satu, bekerja; dua, berbisnis; dan tiga, berinvestasi. Ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan bekerja dengan tangannya tadi atau transaksi niaga yang penuh dengan keberkahan, yang tidak masuk dalam kategori batil tadi, tidak sesuai syariat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama agar kita tidak termasuk menjadi orang yang bangkrut, happy di dunia dengan harta yang berlimpah, ternyata semuanya harus dikembalikan ke orangnya. Sampai pun pada kebaikan kita sudah habis dibagikan kepada orang-orang, dosa orang-orang yang kita terlibat karena mengambil harta yang batil tadi akan kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik, kalau ini kita lakukan tidak dalam koridor syariat yang ditentukan agama. Semoga apa yang kita kaji dalam subuh yang berbahagia ini dapat menambahkan kebaikan dalam aktivitas apapun kehidupan kita di dunia ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah.